Kembali lagi di channel ini tentang edukasi dan pengetahuan. Ditonton videonya hingga selesai, semoga menambah wawasan kalian semua. Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, dan kita selaku umatnya sampai yaumil akhir. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi Fahrul Rijal, khususnya dosen pengampu hukum tata negara ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan saya. Saya atas nama Kevin Fauzi Abdul Fikor dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 4 kelas A. Di sini adalah tugas ulangan tengah semester saya untuk mereview pertemuan-pertemuan perkuliahan. Pada pertemuan pertama itu adalah kontrak belajar dan peraturan perkuliahan daring serta penanggapan mahasiswa dalam video yang Bapak jelaskan. Pada pertemuan kedua itu tentang pengertian, ruang lingkup, dan konsep. Sebelum lebih jauh, saya akan membahas dulu tentang hakikat ilmu. Apakah ilmu sama dengan pengetahuan atau pengetahuan sama dengan ilmu? Kita harus memahami dulu ilmu itu bersifat sistematis dan objektif. Maksud dari sistematis di sini berdasarkan bagian dari filsafat ilmu. Sedangkan objektif itu suatu kajian keilmuan yang objeknya langsung objeknya langsung ke bidang ilmu tertentu. Oke, kita lanjut ke lanjut kepada pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara itu lebih kita kenal dengan constitutional law atau hukum konstitusi. Dan dapat kita pahami bahwa hukum tata negara adalah atau bisa dikatakan state law ya, sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi kenegaraan. Itu secara pengertian. Oke, itu pertemuan yang kedua tentang pengertian, ruang lingkup, dan konsep. Kita lanjut kepada pertemuan yang ketiga, yang dimana tentang tentang asas hukum tata negara. Asas bisa didefinisikan menjadi 3 makna lah yang dapat saya pahami. Asas bisa dikatakan karakter, asas juga bisa dikatakan prinsip, asas juga bisa dikatakan ciri khas. Kenapa saya mengatakan bahwa asas bisa dikatakan karakter? Karakter itu adalah yang menjiwai, sedangkan asas kan sama, itu dasar dari apa yang dijiwai itu. Sedangkan prinsip itu dasar suatu, bisa dikatakan paling dasar lah. Sedangkan ciri khas itu gaya, istilahnya gaya atau ya ciri khas itu. Yang kedua, bentuk-bentuk negara hukum. Ada formal, ada material, dan itu bentuk negara hukum, formal dan material. Formal, di dalam formal ada individualisme. Ini lebih kepada suatu negara membebaskan
masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan negara berfungsi hanya membutuhkan hanya keadaan tertentu saja. Dan yang ketiga ada monopoli. Negara ini berperan sangat dominan dalam mengatur suatu masyarakat atau rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sekarang material itu ada kolektif. Maksud kolektif di sini adalah negara hukum yang bersifat konsensus antara masyarakat, negara dengan pemimpin negara untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Jadi rakyat dan pemimpin ini saling bersinergi untuk mewujudkan cita-cita negara tersebut. Yang kedua ada dominasi negara. Tidak memberikan partisipasi politik bagi masyarakat negara. Jadi suatu negara itu tidak memberikan partisipasi kepada rakyatnya. Jadi hanya pemimpin atau pemerintahnya yang menjalankan atau yang berperan penting dalam suatu kenegaraan itu, karena rakyat tidak diizinkan untuk berpartisipasi untuk membagi negaranya. Ada welfare state ini lebih kepada keseimbangan antara negara dengan masyarakat. Jadi antara pemimpin dengan rakyat itu saling bersinergi. Berbedanya dengan yang pertama, yang ketiga ini menyeimbangkan antara keinginan cita-cita rakyat dengan keinginan cita-cita pemimpin. Ada beberapa di sini asas negara kesatuan, ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi ini lebih kita kenal dengan pelimpahan kewenangan, pembagian kekuasaan kepada otonomi daerah. Sedangkan dekonsentrasi ini penyelenggaraan urusan pusat kepada otonomi daerah, yang dilimpahkan kepada otonomi daerah. Tugas pembantuan ini hanya pada saat kondisi tertentu saja kepada otonomi daerahnya. Ada beberapa asas negara hukum. Yang pertama adanya jaminan HAM. Tentu suatu negara hukum harus adanya jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan mandiri. Yang ketiga, pemilu yang bebas, luber dan jurdil. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Jadi seluruh rakyat itu bebas menyatakan suatu pendapatnya. Yang kelima, kebebasan berserikat. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ada asas demokrasi. Asas demokrasi ini seperti yang kita ketahui dari kita SMP, SMA hingga perkuliahan ini, asas demokrasi itu dari kita, untuk kita, dan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat lah, intinya begitulah. Oke, itu pertemuan yang ketiga. Kita lanjut kepada pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat itu bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Yang kedua, ada karakter negara kesatuan. Oh iya, bentar. Negara kesatuan atau utitative state, cirinya itu vertical management model, central representative model, unification model, dan mixed model. Ada beberapa karakter negara kesatuan. Satu, konstitusi yang berlaku. Jadi tidak ada konstitusi dalam konstitusi gitu. Yang kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat. Jadi hanya ada satu pemerintahan pada tingkat pusat. Sentralistik lah. Pemerintah pusat memegang kendali lebih dominan daripada pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat. Yang kelima, dominasi pusat. Itu karakter negara kesatuan. Lanjut, negara bagian atau federal state. Yang pertama, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Yang ketiga itu karakter. Itu penjelasan tentang negara bagian lah, pemahaman tentang negara bagian lah. Yang selanjutnya ada karakter negara bagian. Ada beberapa karakter negara bagian. Yang pertama, satu wilayah negara
terbagi atas negara-negara bagian. Contohnya seperti negara Amerika Serikat. Banyak sekali di Amerika Serikat ada negara-negara bagiannya seperti Argentina, Brazil, Peru, dan lainnya lah. Yang kedua, kedaulatan ganda. Jadi berbeda dengan negara kesatuan yang dimana satu pemerintahan di tingkat pusatnya itu satu. Sedangkan negara bagian ini kedaulatannya ganda. Hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, eksklusif. Jadi susunan pemerintahnya kewenangan untuk perpajakan kebutuhan kerjasama. Ya maaf, ada sedikit kendala. Tadi karakter negara bagian. Itu pertemuan yang keempat. Mari kita lanjut pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima ini membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Ada beberapa pakar, yaitu menurut Aristoteles ada beberapa bentuk pemerintahan. Yang pertama ada monarki, ada aristokrasi, dan ada politeia. Monarki itu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar dan berlangsung selama hidup sang raja, dan hanya keturunannya saja yang dapat melanjutkannya. Itu bentuk pemerintahan monarki. Yang kedua ada autokrasi atau bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal. Ketiga ada politeia atau bentuk pemerintahan secara langsung. Dalam istilah lain, republik lah. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada beberapa teori tentang bentuk pemerintahan. Yang pertama monarki. Monarki ini kekuasaannya dipegang satu orang, berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Jadi lebih kepada sang raja saja yang hanya melanjutkan suatu pemerintahannya. Yang kedua ada tirani, diperintah satu orang, sewenang-wenang, sangat buruk, atau yang bisa kita kenal dengan diktator. Yang ketiga aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, memiliki kepentingan. Yang keempat ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, memiliki kepentingan. Sama dengan aristokrasi ya, cuman hanya berbeda sedikit lah. Yang kelima ada demokrasi. Demokrasi ini pemerintahannya dijalankan rakyat dan berdasarkan kepentingan rakyat itu sendiri. Yang keenam ada oklokrasi. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah, ingin bebas lah. Sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan sebagai berikut. Ada presidensil, kepala negara. Presidensil ini kepala negara menjadi kepala pemerintahan eksekutif. Jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, parlemen, dan pemerintah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini adalah kedudukan lah intinya. Yang kedua ada parlementer. Parlementer ini kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional, pemersatu bangsa. Yang ketiga kabinet. Kabinet ini bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang selanjutnya kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Jadi jika dihierarkikan, rakyat yang pertama rakyat, yang kedua presiden, yang ketiga parlemen, yang keempat pemerintah, dan ini secara umum sistem pemerintahan dalam hukum tata negara. Kita lanjut pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima ini membahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Apa sih itu autokrasi modern? Sebuah negara yang memiliki kekuasaan tunggal, autokrasi tunggal lah. Cirinya sistem satu partai menghimpun kekuasaan yang besar, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan, penentuan wakil rakyat masih dominan pengusaha
eksekutif dominan. Dianut oleh fasisme, autokrasi modern ini dianut oleh fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Oke, kita lanjut lagi. Tadi autokrasi modern, sekarang demokrasi modern. Demokrasi modern ini cirinya sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kesatuan individu, rakyat memiliki kedaulatan penuh, serta undang-undang sangat dominan yang dianut oleh negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Itulah pertemuan kelima tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Lanjut kepada pertemuan ke saya lupa lah. Oke, kita lanjut kepada pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan ketujuh ini membahas tentang pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara, pelaksanaan pembatasan kekuasaan, terus apalagi nih, dan trias politika. Ini penjelasannya. Oke. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, pelaksanaan pembatasan kekuasaan sebagai berikut: secara langsung, terus menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, pengendalian kedoliman pihak penguasa dari masyarakat. Itu menurut Maurice Duverger, bahwa pelaksanaan pembatasan kekuasaan itu harus secara langsung, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, serta mengendalikan kedoliman pihak penguasa dari masyarakat. Selanjutnya, trias politika. Prancis abad ke-16. Fungsi diplomasi, fungsi defensiasi, fungsi finansi. Ini definisi tentang trias politika ya. Ada Montesquieu yang pada tahun 1748. Oke. Ada beberapa elemen-elemen dalam suatu pemerintahan atau suatu kenegaraan. Yang pertama ada eksekutif sebagai pelaksana atau kekuasaan yang membuat undang-undang yang dilaksanakan oleh presiden, satuan kerja pemerintah. Yang kedua ada legislatif. Legislatif ini yang dilaksanakan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaannya itu melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga ada yudikatif. Kekuasaannya itu mengadili atas pelanggar undang-undang atau kekuasaan kehakiman lah yudikatif. Oke, itulah pertemuan demi pertemuan yang dapat saya review. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak Lutfi Fahrul Rijal selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.